Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat Komsos Kuskupan Tanjung Karang, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam Katekese Hukum Gereja atau Kitab Hukum Kanonik. Dalam edisi kali ini, kita akan mencoba melihat tentang sakramen baptis. Ada umat yang bertanya kepada saya, Romo, kalau kita sudah dibaptis di dalam gereja Katolik, atau diterima di dalam gereja Katolik, efek-efek yuridis apa yang kita terima setelah pembaptisan itu? Menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat bersama apa yang dikatakan oleh kodeks kita, yakni Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 ini. Saya sebut saja bagian ini sebagai bagian pertama, yakni prinsip teologis dan yuridis sakramen baptis. Prinsip pertama disebut dalam kanon 11 yang terikat oleh undang-undang yang semata-mata gerejawi ialah orang yang dibaptis di dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan yang menggunakan akal budinya dengan cukup dan kecuali dalam hukum dengan jelas ditentukan lain telah berumur genap 7 tahun. Artinya, baptis pada tempat pertama menjadikan kita sebagai subjek yang berada di bawah undang-undang gerejawi ini. Kita terikat pada kitab hukum ini oleh karena pembaptisan kita, selain ditopang oleh kemampuan menggunakan akal budi dan usia genap 7 tahun. Salah satu efek atau aplikasi hukum terkait dengan prinsip pertama ini, yakni pada kanon 1059, ketika kita berbicara tentang perkawinan orang-orang Katolik dengan mereka yang tidak baptis, disebut perkawinan orang-orang Katolik meskipun hanya satu pihak yang Katolik diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu. Artinya, kita yang sudah dibaptis secara Katolik wajib mengikuti norma-norma dan undang-undang yang mengikat kita sehubungan dengan perkawinan itu sendiri. Prinsip kedua disebut dalam kanon 96. Dengan baptis seseorang digabungkan pada gereja Kristus dan dijadikan persona di dalamnya. Lihat, efek yuridis kemudian kita menjadi persona, yakni subjek hukum yang diserai dengan tugas-tugas dan hak-hak yang khas bagi orang Kristiani menurut kedudukan masing-masing. Saudara-saudara, saya, Bapak Ibu sekalian, yang telah dibaptis, lalu digabung menjadi anggota gereja Katolik, anggota gereja Kristus, lalu diserai hak-hak dan kewajiban untuk berperan serta aktif dalam hidup menggereja. Mengapa ada sebutan gereja Kristus? Kita lihat bersama sebelumnya bahwa dikatakan oleh Konsili Vatikan II, gereja Kristus itu berada dalam gereja Katolik. Meskipun tidak identik, tetapi karakteristik sempurna dan penuh dari gereja Kristus ada dalam gereja Katolik, tanpa mengurangi sikap hormat dan semangat ekumenis kita dengan gereja-gereja lain. Kemudian pada kanon 111 paragraf 1 sebagai efek yuridis berikut menyebutkan, dengan menerima baptis tercatatlah sebagai anggota gereja Latin anak dari orang tua yang keduanya merupakan anggota gereja itu. Atau kalau salah satu dari orang tuanya bukan anggota gereja itu, namun keduanya sepakat supaya anak dibaptis dalam gereja Latin. Kalau mereka tidak sepakat, anak itu tercatat pada gereja ritus ayahnya. Secara sederhana, kanon ini memberikan efek yuridis administratif bagi kita yang dibaptis secara Katolik, yakni tercatat dalam gereja Latin sebagai anggotanya yang digabungkan dengan anggota gereja Latin lainnya. Catatan tambahan diberikan pada paragraf 2 oleh kanon yang sama. Setiap calon baptis
yang telah berumur genap 14 tahun dapat memilih dengan bebas untuk dibaptis dalam gereja Latin atau dalam gereja ritus lain yang mandiri. Kanon ini mendapat topangan lebih lanjut dari Kanon 97, paragraf 1, persona yang berumur genap 18 tahun adalah dewasa, sedangkan yang di bawah umur itu belum dewasa. Di paragraf 2 dikatakan, yang belum dewasa sebelum genap 7 tahun disebut kanak-kanak dan dianggap belum dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Tetapi setelah berumur genap 7 tahun, diandaikan telah mempunyai kemampuan menggunakan akal budi. Ini sangat terkait dengan beberapa persoalan pastoral yang sering kali terjadi di lapangan, entah itu di paroki atau di setasi, menyangkut kelompok usia baptis, entah itu anak atau itu dewasa. Juga terkait dengan bagaimana peran orang tua di sana. Kalau Bapak Ibu mendaftarkan untuk dibaptis anak yang belum berumur genap 7 tahun, maka sudah pasti kelompok usia ini masuk dalam baptisan anak-anak. Dan norma-norma kanon sehubungan dengan baptisan anak-anak berlaku untuk Bapak Ibu, termasuk terkait dengan bagaimana persiapannya, siapa yang bertanggung jawab untuk pendampingan imannya, lalu siapa yang bisa memintakan atau memohonkan pembaptisan. Artinya proses yuridis untuk pembaptisan. Nah, sementara ketika seorang remaja sudah berumur genap 14 tahun, kalaupun belum genap 18 tahun, maka dia sudah dimasukkan dalam kelompok usia dewasa minor. Sementara 18 tahun ke atas dewasa mayor. Sekalipun masih dalam kelompok usia dewasa minor, tetapi pada usia tersebut, remaja ini sudah diakui haknya atau diterima kehendaknya ketika memintakan pembaptisan, bahkan memilih dibaptis pada gereja Latin atau ritus lain. Ini juga akan menjawab beberapa kesulitan kita ketika ada beberapa orang atau remaja yang hidup bersama dengan saudara-saudari yang Katolik, tetapi orang tuanya tidak Katolik, tetapi berkeinginan menjadi Katolik. Atau karena orang tuanya berada di perantauan luar negeri untuk puluhan tahun bahkan mungkin, tidak pernah bertemu dengan anaknya, dia berusia 14 tahun atau mungkin 15 tahun, meminta dibaptis. Bagaimana kaitannya dengan orang tua? Hukum dari segi dan dari aspek yuridis mengakui hak anak yang sudah berusia 14 tahun untuk memilih memintakan pembaptisan bagi dirinya sendiri. Berbeda dengan terkait dengan hak-hak lain, misalkan untuk perkawinan, tentu saja hukum berbicara lain. Tapi untuk baptis, anak usia 14 tahun dari dirinya diakui haknya untuk memintakan pembaptisan, bahkan memilih di gereja Latin atau ritus lain. Efek yuridis yang berikut disebut dalam Kanon 204 terkait dengan gereja dan umat Allah. Dikatakan pada paragraf 1, umat beriman Kristiani ialah mereka yang karena melalui baptis diinkorporasikan pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah, dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan kedudukan masing-masing dipanggil untuk menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Baptis bukan saja menggabungkan kita pada gereja Katolik, bukan saja membuat kita tercatat dalam daftar orang Katolik, tetapi lebih daripada itu, menginkorporasikan kita, menyatu tubuhkan kita dengan Kristus sendiri. Dalam hal ini kita ingat apa yang dikatakan Santo Paulus, menggambarkan gereja sebagai tubuh mistik Kristus, Kristus sang kepala dan kita anggota-anggotanya. Demikianlah martabat baptisan menjadikan kita ada dalam komunion umat Allah. Kita menjadi umat beriman Kristiani dan bersama-sama secara umum menerima tugas menjadi imam, nabi, dan raja di tengah dunia ini dalam fungsi dan kedudukan kita masing-masing di keluarga atau di tempat kerasulan dan di tempat karya lainnya.
Kanon 849 menyebut efek yuridis lain. Baptis merupakan pintu sakramen-sakramen yang perlu untuk keselamatan, entah diterima secara nyata atau sekurang-kurangnya dalam kerinduan dengan manusia, dengan yang manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Baptisan memberikan kepada kita efek kelahiran baru dalam roh setelah kelahiran dagingnya dan jasmania, dan kita juga mendapat martabat dalam hal ini dibebaskan dari dosa. Lalu kita memiliki materai tak terhapuskan dari pembaptisan ini. Inilah salah satu karakter dari sifat kekal pembaptisan yang tidak perlu diulang, kecuali untuk beberapa kondisi yang memang diragukan. Artinya, dari dirinya sendiri, sakramen baptis menjadi materai Kristus yang terhapuskan pada kita melalui forma dan material dalam bentuk pembasuhan air dengan rumus kata-kata yang sudah ditetapkan. Dan seperti yang kita katakan, merujuk pada kanon kedua kitab hukum ini, untuk ritual pembaptisan, tidaklah kita melihat buku-buku resmi yang dipakai dalam liturgi pembaptisan itu sendiri. Nah, lalu para saudara yang terkasih, bagaimana selanjutnya dengan pintu masuk kepada sakramen-sakramen lain? Kalau kita lihat tadi, baptis mengikat kita pada inisiasi, yakni Ekaristi dan Krisma. Kanon 842 paragraf 2 menyebut itu. Dan selanjutnya, karena ini merupakan pintu dari kepenuhan inisiasi, maka dimungkinkanlah kita kemudian menyambut sakramen lain, yakni tobat dan perminyakan suci, dan sakramen perkawinan serta tabisan imamat antara lain. Nah, tanpa sakramen baptis, tidaklah mungkin orang memasuki sakramen-sakramen lain. Beberapa catatan diberikan, misalkan pada tanggal 26 Oktober 2009, Paus Benediktus ke-16 mengeluarkan motu proprio berupa dengan judul Omnium in Mentem. Nah, lewat motu proprio ini memang beberapa bagian dari kanon-kanon kita sehubungan dengan pembaptisan mendapatkan revisinya atau perubahan. Kita sebut saja yang terkait dengan pembaptisan, yakni kanon 1086, kanon 1117, dan kanon 1124. Sebelumnya, sebagai contoh, disebut dalam kanon 1086 sebelum 2009, perkawinan di antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. Kanon sebelum 2009. Setelah tahun 2009 menjadi berbunyi seperti ini. Perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. Klausul atau frase "dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal" sudah dihapuskan dari bagian kanon ini. Terkait dengan kanon 1086 sendiri, kita lebih mengenalnya dalam hubungan dengan perkawinan beda agama atau disparitas kultus. Dan untuk itu diperlukan dispensasi dari nikah atau untuk nikah beda agama oleh otoritas gereja yang berwenang supaya perkawinan itu menjadi sah. Demikian katekese kita hari ini. Sampai bertemu kembali. Salam.